ditolak seluruhnya. Bahkan saya lihat pertimbangan cukup keras loh. Ya, agak jarang hakim sampai menggunakan dua pemahaman. Yang kedua disampaikan lagi bahwa ini semua adalah upaya untuk menunda-nunda pemeriksaan pokok perkara. Bahkan ada kata-kata menghalang-halangi pemeriksaan pokok perkara. Oke, Bang Rifai, kemarin kita melihat Prapit kedua Roy Suryo akhirnya ditolak sama hakim. Abang melihat ini seperti apa? Apa memang sudah menduga memang bakal ditolak hakim atau seperti apa, Bang? Oke, justru kalau di googling yang pertama kali melempar isu terkait bahwa ini mengulur-ulur pokok perkara itu saya. Karena memang gini, saya coba objektif ya melihat setiap upaya hukum, karena saya sih dalam satu mazhab meyakini bahwa kehadiran pengacara itu membuat check and balances. Artinya memang rekan-rekan sejauh saya sekalipun dalam posisi berhadapan, ya itulah tugasnya agar penegakan hukum itu berjalan sebaik mungkin. Karena itu untuk pra pertama saya mesti menghormati, karena memang ada dialektika di situ terkait apakah masih perlu upaya penahanan di akhir proses penyidikan. Tapi kalau untuk pra kedua, dari awal saya sudah bilang bahwa ini upaya hanya untuk ngulur-ngulur pemeriksaan pokok perkara. Kenapa? Karena pertama itu sudah jelas di pasal 163 ayat 1 huruf G KUH baru dijelaskan bahwa pra peradilan bisa dilakukan berulang sepanjang perkara masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan oleh jaksa. Sedangkan kita kata bersama perkara ini kan sudah di pengadilan, sudah terdaftar, sudah nomor perkaranya, sehingga tidak mungkin lagi perkara yang sudah ada di pengadilan terdaftar diajukan pra kedua. Karena waktu itu jelas pengajuan pra kedua itu setelah perkara ini didaftarkan. Dari dasar hukum tersebut saya melihat ini kok nggak ada dasarnya gitu ya. Dan di sisi lain juga kasihan untuk teman-teman penyidik, bagaimana menghadapi sebuah pra peradilan sementara semua berkas sudah di pengadilan. Gimana si penyidik ini akan menyampaikan pembuktiannya kan gitu. Tapi kembali lagi karena ini KUH baru kan kita akan melihat pemberdayaannya sampai sejauh mana. Dan ternyata benar sesuai dugaan saya kemarin dinyatakan bahwa ditolak seluruhnya. Bahkan saya lihat pertimbangan cukup keras loh. Ya, agak jarang hakim sampai menggunakan dua pemahaman. Pertama, dia menyatakan bahwa ini merupakan bentuk penyalahgunaan lembaga pra peradilan. Itu kan merupakan warning ya. Yang kedua disampaikan lagi bahwa ini semua adalah upaya untuk menunda-nunda pemeriksaan pokok perkara. Bahkan ada kata-kata menghalang-halangi pemeriksaan pokok perkara. Itu kalau bahasa Inggrisnya obstruction of justice gitu. Jadi menurut saya dari pertimbangan ini sebenarnya sudah merupakan pertimbangan keras. Mungkin karena hakim juga melihat ada lagi didaftarkan pra peradilan ketiga, bahkan direncanakan lagi pra keempat. Saya juga coba mengomentari pra peradilan ketiga yang katanya berbicara tentang ganti rugi. Kita bicara hukumnya lah, ya. Saya jauh-jauh kita bicara normanya. Di pasal 158 huruf C KUH baru dinyatakan bahwa ganti rugi pra peradilan hanya dimungkinkan manakala terjadi penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Sementara dalam perkara ini yang menjadi dasar pembentukan ganti rugi hanya sekedar penangkapan tidak sah dan penahanan tidak sah. Apalagi nyatanya tidak pernah terjadi penahanan. Kita ketahui bersama. Saat itu langsung dibantarkan ke VVIP rumah sakit. Artinya tidak ada kerugian material. Sama sekali. Orang malah enak-enakan di VVIP rumah sakit, di biaya negara loh. Gitu ya. Nggak semua masyarakat tuh bisa di VVIP rumah sakit. Gitu ya. Jadi tidak ada penahanan, tidak ada kerugian material. Ditambah hukumnya juga tidak memberikan ruang itu. Sehingga saya pun melihat pra ketiga ini juga harusnya akan ditolak ya. Apalagi ini uang rakyat loh, yang membayar pra peradilan itu uang rakyat ya, dari APBN, bukan dari Polda, bukan. Itu betul-betul dari negara yang mengeluarkan itu. Jadi pengeluarannya pun juga tentunya harus betul-betul cermat dan sesuai dengan dasar hukum yang ada. Sehingga apalagi yang keempat ya, kalau ini betul didaftarkan lagi, buat saya ini sudah dengan pertimbangan yang cukup keras. Soalnya kok mau jadi seperti ada perlawanan atau pembangkangan ya. Menarik buat saya adalah satu, sebenarnya ada apa sih ini? Apa tidak confidence masuk ke pokok perkara gitu ya, sampai harus pra terus ya, sementara sudah dikasih pertimbangan yang cukup keras. Kenapa tidak confident? Katanya punya bukti mengklaim ijazah Pak Jokowi palsu ya, sementara kalau kami siap-siap saja. Buat kami dari awal ya, sebagai korban yang selama ini difitnah ya, kami sudah mengumpulkan seluruh alat bukti yang ada, menyerahkan kepada penyidik melakukan verifikasi, alhamdulillah naik ke penyidikan. Masuk ke penyidikan, ternyata diverifikasi lagi oleh kejaksaan, sekarang sudah diterima sebagai
berkas penuntutan. Artinya sudah 2 institusi loh menguji alat bukti kami dan lolos. Dan ini mereka mewakili negara, terutama jaksa ya, dia betul-betul mewakili negara. Artinya mereka melakukan verifikasi betul-betul secara objektif sesuai ketentuan hukum, dan tidak mungkin kalau ijazah ini palsu mereka berani sampai meminta pertanggungjawaban tersangka sampai ke persidangan. Karena bagaimanapun jaksa ini mewakili negara, nggak boleh main-main. Nah, dari ini semua kalau saya lihat dengan manuver pra peradilan yang begitu panjang, saya melihat betul-betul sepertinya mereka tidak confident. Ya. Tidak confident untuk masuk ke dalam persidangan, karena kalau confident dia maju. Ajukan semua alat buktinya. Kalau Pak Jokowi sendiri sudah siap loh ya. Kemarin sudah berkali-kali dinyatakan Pak Jokowi siap hadir ke persidangan, bahkan seperti masyarakat biasa. Beliau akan duduk di persidangan, menjelaskan seluruh fakta yang dialami, menunjukkan ijazahnya, bahkan kalau perlu diliput publik, ya diliput media. Karena ini juga forum yang tepat bagi Pak Jokowi untuk bisa menunjukkan ijazahnya selama ini beliau janjikan. Memang kan selama ini pihak lawan, ayo dong tunjukin, kita kan nggak mau didikte ya. Tunjukin di lapangan bola, emang main-main gitu ya. Kalau di forum ini kita tunjukkan semua sebagai bentuk penghormatan Pak Jokowi juga kepada UGM, termasuk juga publik, termasuk terutama lembaga peradilan. Jadi terkait pra, dengan tetap menghormati upaya hukum yang mereka lakukan, kok saya melihat semakin kesini semakin terlihat bahwa ini tidak ada tujuan keadilan yang hendak dicapai, lebih kepada untuk mengulur-ngulur pemeriksaan pokok perkara. Bang, ini kan melihat si Roy Suryo ini masih terus mau mengajukan prapit. Bahkan yang kita dengar juga sampai 7 atau 8 prapit yang akan diajukan gitu kan. Ini terutama Dr. Tifa kan masih terus sudah di persidangan. Artinya apakah Bang melihat kemungkinan yang akan terjadi Roy Suryo memang sengaja untuk mendorong Dr. Tifa ini ke jurang atau seperti apa sih Bang? Ini juga salah satu analisis saya, karena waktu kemarin kami melihat kok upaya pra peradilan agak berlebihan, tidak didukung suatu argumentasi hukum yang kuat, dan tujuannya pun nggak jelas. Sehingga waktu itu saya melihat, oh ini mungkin sebagian dari strategi, dibiarkan Ibu Tifa maju duluan, nanti beliau akan mengambil benefit dari persidangan yang di belakang. Ya. Banyak manfaat. Ya. Kebetulan kami kan sering juga menangani perkara-perkara yang terutama perkara di split sync ya. Kami akan lebih senang kalau perkara itu di belakang dibanding di dahulu. Kenapa? Yang di depan itu yang uji coba. Ya. Misalnya, contoh sederhana gini, misalnya kita memeriksa keterangan ahli forensik. Mungkin di perkara Bu Tifa itu tidak bisa dielaborasi terlalu dalam. Nah, tapi setelah kita menonton perkara Bu Tifa, nanti di perkara Pak Roy ini akan bisa dielaborasi lebih dalam, bahkan bisa mencari misalnya teori-teori yang bisa mengantitesakan apa yang disampaikan si ahli. Jadi memang dalam ilmu litigasi yang di belakang itu akan lebih diuntungkan. Termasuk misalnya kita pernah melempar pertanyaan yang ternyata jawabannya menyerang balik. Nah itu kita tidak akan lagi ajukan, bisa di belakang. Jadi paling tidak memang akhirnya yang di depan itu lebih banyak dirugikan dibanding yang belakang. Yang belakang lebih banyak diuntungkan. Termasuk juga dari strategi pledoinya, pembelaannya, sampai juga kemungkinan vonisnya. Jadi kalau saya lihat sih itu salah satu target yang hendak dicapai. Ya kembali saya menduga ya, karena kami biasanya juga memanfaatkan itu dalam perkara yang displitsing. Dan ini terjadi sepertinya dalam konteks seperti ini. Oke. Bang, kalau ini kan mungkin bisa sampai jilid 10, 11, 12, 13, mungkin panjang jilidnya Bang ya. Ini kan tidak sesuai dengan Roy Suryo kalau kita lihat menggebu-gebu segala macamnya. Abang lihat gak sih bahwa ini adalah bentuk salah satu untuk menutupi rasa takut dia Bang? Ya tentunya, karena kalau sebenarnya confident, apalagi mereka punya bukti kuat yang bisa membuktikan bukti palsu, cepat-cepat ke pokok perkara dong. Dia tunjukkan semua bukti-bukti yang mematahkan keaslian ijazah ini, publik tahu, hakim teryakinkan, dibebaskan, dan saatnya dia menuntut balik. Kan begitu. Dan ini ada konsekuensi loh. Kalau ternyata ijazah ini palsu kan tentunya juga akan berdampak terhadap laporan yang sudah berdiri di Barreskrim. Ini konsekuensi. Ya. Saya pun nggak mau ada sesuatu yang palsu dilindungi, nggak mau. Ini fakta ya. Tapi sejujurnya saya semakin kesini semakin mendalami, semakin meyakini bahwa betul ini barang tidak ada persoalan, dan selama ini yang dilempar hanya isu-isu yang mencoba memutar balik opini publik ya. Dan ini memang tren di era post-truth. Ini di berbagai negara kejadian ya. Jadi kebohongan yang diulang-ulang bisa jadi kebenaran, dan sepertinya mau diuji coba di perkara ini. Makanya saya pribadi selain sebagai advokat, saya ingin juga berjuang untuk membuktikan bahwa era post-truth tidak bisa memporak-porandakan opini publik di Indonesia. Perlu kita lawan ya.
Dan saya juga terima kasih banyak juga masyarakat yang mau berpikiran secara objektif paling enggak ya, melihat ini berdasarkan fakta bukan berdasarkan isu gitu kan. Karena kembali lagi ini kan kasihan loh publik dicuci ya, mengkonsumsi berita nggak benar. Dan ini yang lebih sedih apa? Dikonsumsi juga masyarakat luar negeri. Malu lah kita presiden masa ijazahnya palsu, yang bener aja kan gitu kan. Apalagi kalau saya kan pernah berinteraksi langsung dengan Pak Jokowi, jujur beliau sendiri merasa sedih gitu ya. Yang beliau bilang, Mas, saya ini kuliah itu bukan orang susah, bukan orang mampu loh. Saya SD, SMP itu hidup 2 tahun kali ya. Keluarga sederhana, untuk sekolah pun juga ya pas-pasan. Sampai saya bisa masuk UGM itu suatu kebanggaan, terutama buat orang tua saya yang pendidikannya juga sederhana, bisa memasukkan anaknya ke kampus terkemuka gitu. Makanya Pak Jokowi juga kuliah kan serius, tepat waktu. Bahkan waktu SMA itu beliau juara kelas loh. Nanti boleh saksi SMA pun ada hadir. Beliau tuh juara kelas. Jadi orang yang punya tanggung jawab buat belajar, anak muda yang punya tanggung jawab, karena dia tahu keluarganya susah. Sampai menyelesaikan di UGM juga tepat waktu, nilainya juga lumayan bagus ya. Lalu dengan mudahnya atau dengan satu tujuan politik tertentu diputar balik sesuatu yang jelas gitu ya. Ya ini yang buat saya bukan soal politik, ini soal kebenaran, ini soal kebanggaan keluarga, soal pencapaian keluarga saya dengan segala keterbatasan. Makanya saya ingin juga ini diluruskan. Cuma memang saya nggak mau menggunakan ini pada saat saya jadi presiden, kan kesannya arogan. Ya, tapi kalau sekarang ini ya saya udah jadi rakyat biasa, masih terus dikuyo-kuyo. Masa saya sebagai warga negara biasa saya nggak boleh menggunakan hak hukum? Sehingga saya bilang oke, waktu yang tepat ya. Dan biar ini semua terbuka, publik juga bisa mengikuti persidangan kan terbuka nanti, bisa dengar langsung lah. Saksi teman kuliahnya bicara seperti apa, dosennya bicara seperti apa, kampusnya UGM bicara seperti apa gitu ya. Yang memang agak saya miris juga satu, ini contohnya Pak Dekan. Pak Dekan itu sampai bilang, Pak Dev, saya ini diminta membongkar data 40 tahun yang lalu. Saya aja masih SMP gitu. Ya kan? Suruh cari datanya. Untungnya Fakultas Kehutanan itu mahasiswanya nggak banyak. Tidak lebih dari 100 setiap tahun. Beda dengan hukum, ekonomi ya. Jadi secara dokumen itu untungnya masih berkumpul di gudang. Dia sampai Sabtu Minggu terpaksa di kampus untuk bersama staf-stafnya mengumpuli itu semua gitu ya. Dan memang juga kan ingin terjaga betul datanya kan. Tapi akhirnya justru datanya cukup banyak. Kita berkuliahnya KRS, KHS, sampai bukti slip pembayarannya masih ketemu. Ini menarik gitu ya. Ya akhirnya kembalilah kebenaran adalah kebenaran. Nanti tinggal kita lihat, dan saya juga berharap selain hakim nanti juga publik bisa mengikuti persidangan ini. Jadi betul-betul tahu lah apa yang sebenarnya terjadi. Bang, sorry penekanan aja Bang, penegasan dan penekanan bahwa Pak Jokowi akan hadir dan siap ya Bang. Kalau kata mereka kan disayur atau apapun lah, Pak Jokowi akan hadir ya Bang. Ya, jadi kembali lagi Pak Jokowi justru menginginkan momen ini sebagai satu forum di mana dirinya akan memohonkan keadilan kepada pengadilan. Karena bagaimanapun hadir beliau sebagai warga biasa, sehingga juga dia akan menempatkan diri sebagai warga biasa dan akan datang langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hadir dan akan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan tidak hanya oleh jaksa, pengacara maupun hakim. Termasuk juga beliau akan menunjukkan seluruh ijazahnya, bahkan ijazah SD SMP pun akan dibawa langsung oleh beliau. Inilah perjuangan saya sebagai anak muda dalam segala keterbatasan menyelesaikan pendidikan, dan mudah-mudahan kan ini jadi inspirasi juga buat banyak masyarakat Indonesia ya, bahwa dengan segala keterbatasan dia masih punya mimpi, menjalankan tanggung jawab belajar, dan akhirnya dapat kepercayaan rakyat Indonesia. Jadi terlepas dari ketidakadilan yang beliau rasakan, yang nama baiknya dicabik-cabik ya, tapi beliau merasa tetap selalu ada manfaatnya dari setiap upaya kita lakukan sepanjang berpikiran positif ya. Dan saya pastikan beliau akan hadir ya di sidang itu. Bahkan kemarin juga terakhir kami ada pertemuan, sudah berkoordinasi juga terkait kehadirannya, kapan tunggu panggilan jaksa. Karena beliau pikir yang panggil bukan hakim ya, bukan Pak, nanti jaksa, karena jaksa lah eksekutor perintah-perintah pengadilan. Nanti baru dapat panggilan pasti kami koordinasikan, dan panggilan itu pasti minimal 3 hari sebelum. Karena beliau juga kan sekarang ada kegiatan-kegiatan lain ya, jadi kita coba cocokkan lah, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Jadi kan Kamis ini kalau nggak salah putusan eksepsi. Setelah itu akan diputuskan apakah di sidang berikutnya langsung Pak Jokowi atau mungkin di sidang kedua, kita pastikan nanti menunggu kebijakan majelis. Tapi prinsipnya Pak Jokowi siap hadir. Abang, tapi kan saat sidang perdana
Ibu Tifa mulai di pengadilan negeri, Roy Suryo mengatakan bahwa jangan pilih-pilih ya, nanti sidangnya Bu Tifa doang yang hadir, ketika saya yang bersidang nanti Pak Jokowi tidak hadir gitu. Apa Nah, akan kedua-duanya? kalau begitu kan beliau nggak boleh ngatur-ngatur dong. Beliau ini terdakwa loh, harus tahu diri ya, bukan pemimpin majelis gitu ya. Yang menentukan nanti apakah harus hadir atau bisa Zoom itu tergantung ketua majelis. Ya. Salah sendiri kenapa Anda kasih jeda begitu jauh kan gitu. Bikin permainan sendiri, mungkin permainan itu nanti yang Anda rasakan kan gitu kan. Ya kembali lagi kita nggak tahu ya, who knows. Apakah nanti di hakimnya Pak Roy masih tetap harus online atau bisa offline? Karena hari ini, apakah offline atau bisa online? Karena hari ini dasar hukum sidang secara online itu bukan lagi diatur di Perma, tapi sudah masuk dalam KUHP baru, sudah jadi undang-undang. Ya, kalau zaman dulu kan gara-gara COVID ada sidang online, lalu dasar hukumnya peraturan Mahkamah Agung. Hari ini sudah masuk dalam KUHP, jadi sudah hukum formal. Ya, tapi sebenarnya sidang online juga sudah di seluruh negara sudah terjadi. Kita ini agak ketinggalan gara-gara COVID baru dipaksakan gitu ya. Nah, tapi kembali lagi, apakah nanti kebijakan majelis tetap harus datang berulang-ulang gitu ya, atau mungkin yang berikutnya bisa melalui online ya, itu nanti kita kembalikan kepada kebijakan. Tapi intinya gini, Pak Jokowi apapun perintah hakim dia akan jalan, karena dia tahu dia sekarang sedang meminta keadilan ya, dan dia akan kooperatif dengan seluruh permintaan hakim. Bang, tapi kan jika ini kita berandai aja ya Bang ya. Ya. Jika memang nantinya pada saat sidangnya Roy Suryo itu Pak Jokowi diminta untuk Zoom aja, ini kan akan ada menimbulkan narasi kembali dari pihak Roy Suryo Bang. Gimana dari Pak Jokowi? Kalau buat saya yang jadi eye catching itu nanti di sidang pertama. Kalau yang orang berulang-ulang juga bosan. Belum nanti ada sidang ketiga keempat loh. Kalau nanti tersangka lagi masih ada yang sebagian di klaster 2 tuh. Iya. Mungkin yang ketiga keempat Mbak juga udah nggak mungkin liput, udah males juga gitu. Karena udah tahu keterangannya itu aja kan. Kapan masuk di UGM, kapan selesainya, pembimbingnya siapa, pembimbing skripsinya siapa. Itu aja kan diputar aja fakta di situ. Nah, kalau berulang-ulang juga saya nggak yakin apa benar masyarakat juga akan seanimo itu. Tapi di sidang pertama saya yakin ini akan live, banyak yang akan mendengar langsung ya. Dan satu yang perlu dicatat Mbak, ini fenomenal dalam penegakan hukum karena baru pertama kalinya seorang presiden mau hadir di persidangan persis seperti warga biasa. Saya sebut ada 2 presiden sebelumnya di persidangan pengadilan tapi tidak hadir. Pertama Pak Harto atas dasar kesehatannya dipanggil berulang-ulang tidak hadir. Kedua Pak Habibie di kasus Bulog Gate itu juga akhirnya didengar keterangannya melalui telekonferensi di kedutaan Jerman. Jadi Jerman dengan pengen Jakarta Selatan. Kebetulan dulu saya pengacara Pak Radhi Ramalan di perkara itu ya. Jadi itu juga merupakan satu peristiwa kedua pemeriksaan presiden by teleconference. Nah sekarang langsung, dan buat saya ini sesuatu yang sangat bagus ya, di mana beliau juga ya ingin menghormati lembaga peradilan, memberikan contoh ya. Siapapun dia, apalagi kalau sudah pensiun, ya berlakulah seperti warga negara biasa ya, berlaku sama di mata hukum. Bang, ini kan berarti seperti dipermainkan ya, adanya Prapit 1 maupun bahkan mau ada jilid 8 dan lain-lain. Sebenarnya kalau dari Abang amati dan teliti, ini tujuannya apa sih untuk Roy Suryo sendiri? Apa untuk membangun nama dia nanti di 2029 Bang? Wah, saya nggak yakin kalau soal politik ya, karena juga saya nggak punya pemahaman yang cukup. Takutnya saya salah pandang ya. Tapi kembali lagi, kalau sesuatu yang sederhana saya pandang berdasarkan ilmu litigasi yang saya pahami, ini hanya untuk strategi agar mendapatkan benefit dari persidangannya Tifa ya. Jadi nanti dari Ibu Tifa segala hal-hal yang nggak sempurna dia akan sempurnakan, segala hal yang belum lengkap akan dia lengkapi. Akhirnya apa? Pembelaan dia akan lebih baik dibanding pembelaan Ibu Tifa. Tapi kembali lagi, hakim juga mungkin tidak senaif itu ya. Tentunya juga hakim akan lebih objektif melihat, dan hakim mau mengerti betul lah ilmu-ilmu litigasi, ilmu trik-triknya lawyer, mereka sudah paham betul ya, sudah mafhum ya. Jadi saya nggak meragukan ya, hakim akan melihat ini secara jernih ya. Bahkan bisa juga gara-gara perannya terlalu banyak, hakim malah melihat ini model bentuk pembangkangan ya terhadap hukum itu sendiri gitu ya. Tapi saya nggak mau mendalui, silakan aja nanti bagaimana hakim memberikan pandangan. Karena surprise buat saya ini, kedua aja saya surprise. Hakim menggunakan kata-kata menyalahgunakan lembaga pra-peradilan ya. Terus ada lagi apa dia bilang, mengulur-ngulur, bahkan menghalang-halangi. Kalimat itu menghalang-halangi. Kalau saya masih mengulur-ngulur. Kalau menghalang-halangi itu kan obstruction of justice. Tapi itu jadi pertimbangan, dan
dalam dunia hukum itu putusan hakim itu res judicata, sesuatu yang mengikat harus dihormati dan berlaku. Itu nih. Cakep.